Kita tahu banget Paulus itu adalah orang yang keluar dan masuk penjara berulang-ulang. Bahkan dia mau memberitakan kebenaran itu kepada orang Filipi lewat surat. Posisinya dia lagi di dalam penjara. Dan yang menarik di Filipi 3 dia ceritain betapa di masa lalu dia menganiaya orang hanya karena tidak sesuai dengan SOP. Jadi Paulus ini orang yang disiplin dalam bekerja. Dia bilang kalau misalnya ada orang yang menyimpang, dia harus meluruskan sampai dibantai. Maksudnya kalau misalnya orang tidak mau dilurus-lurusin gitu kan, dia harus hajar nih orang sampai dibantai kayak gitu. Sampai ketika dia bertobat, dia terbalik, malah dia yang dimasukin penjara dan dia harus menanggung seperti yang dulu pernah dia lakukan kepada orang-orang. Mungkin saya menjelaskan ini berbelit-belit ya, karena memang kisahnya ini panjang. Kalian boleh membaca kisah Paulus secara komplit. Kalau misalnya kalian di rumahnya ada Alkitab, silahkan dibaca. Tapi kalau misalnya belum punya, boleh di web juga banyak ya kan. Nah, baca kenapa dia harus menjadi seorang pembantai di masa lalu adalah memang itu adalah job desk-nya dia. Bahwa Yesus itu datang dulu kan kayak melanggar adat istiadat, kayak kontra dari apa yang sudah diwariskan dari leluhur-leluhur orang di zaman dahulu sebelum Yesus. Sehingga seorang kayak Paulus ini itu ingin meluruskan, makanya sampai terjadilah pembantaian-pembantaian. Dan pada masa Paulus itu ada banyak orang seperti pekerjaan Paulus yang terdahulu. Sehingga ketika Paulus berbalik meninggalkan pekerjaannya yang lama, orang-orang yang sejenis dia itu kan masih ingin mengejar-ngejar, termasuk mengejar Paulus sehingga menjebloskannya ke dalam penjara. Sekali lagi saya mau bilang, Paulus itu dulu pekerjaannya bukan seorang penjahat, tapi dia versi dunia adalah orang yang menegakkan kebenaran. Tapi kebenaran apa? Kebenaran menurut dunia, kebenaran tradisi, kebenaran warisan leluhur mereka. Tapi ternyata kebenaran itu kan tidak selamanya benar. Makanya Yesus datang untuk meluruskan kebenaran yang salah ini, dan banyaklah petugas-petugas atau orang-orang yang berwajib seperti pekerjaan Paulus terdahulu untuk menangkap orang-orang yang ingin merevisi tradisi ini. Mereka kan nggak mau, ini kan tradisi udah ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun yang lalu udah ada. Kenapa harus berubah? Mitos dan kebiasaan leluhur kita banyak yang tidak benar alias tidak baik, dan kita harus benahi sesuai dengan firman Tuhan. Gimana menurut kamu?